seseorang udah di posisi kolektif itu kelemahannya di sini sisi kolektif ya. Ya nggak menyalahkan semua dalam prosesnya sih ya. Sakit kolektif itu menular sih, bisa menular karena ada simpati emosional saat seorang belum duduk di kesadaran murni ya, ia masih terhubung oleh gelombang emosi kebersamaan. Kalau satu sedih, yang lain ikut sedih. Ya, kalau satu sakit, yang lain juga ikut merasakan beban sakitnya itu. Itu karena batas energi belum ada kejelasan ya. Empati berubah menjadi simpati itu karena di posisi kolektif ya. Simpati berubah menjadi itu saya udah merasakan puluhan tahun di posisi ini, sakit dia seenaknya sendiri dan sakitnya bisa dilempar. Jadi seorang simpati jadi penyerap gitu, akhirnya menjadi seorang penyerap itu kalau di posisi kolektif memang gitu sobat. Tapi kalau untuk ada di kesadaran murni udah nggak kayak gitu lagi, enggak. Dia udah bisa tahu itu sakit, kolektif sakit, tahu nggak memutus dengan kolektif. Kalau duduk di kesadaran murni, batas energi pasti jelas ya. Empati berubah menjadi simpati, itu udah nggak ranah ke situ lagi. Udah bisa tahu posisi kapasitas tanggung jawab dan peran yang harus diemban gitu. Tujuannya kalau kesadaran murni menerangi, memberi terang di terang itu sendiri yang buta akan jelas tahu jalan keluarnya karena udah dikasih cahaya. Itu di kesadaran murni. Tadi duduk di kolektif itu lain, saling memikul, saling ya makanya saling tumpang tindih di energinya, nggak ada batas jelas. Bahkan itu di segi energi kan, di segi realita, hartamu ya hartaku, itu di sistem kolektif ya. Istrimu bisa jadi istriku, itu di sistem kolektif. Makanya aku takut di sistem kolektif itu, biarpun kelihatannya cacatnya enggak, tapi esensinya ke situ. Itu kelemahan sistem kolektif. Makanya guru-guru pada menyetubui siapa itu santrinya itu buahnya karena dia pakai program sistem kolektif. Dirimu ya diriku gitu, sah saja. Itu bagi mereka itu maaf itu agak ngelantur saya. Tapi saya sudah melihat detail ke situ dan melihatnya. Akhirnya proses demi proses menuju ke kesadaran murni itu melepas jerat dari kolektif, karena di kolektif itu tumpang tindih. Ya tumpang tindih nggak itu aja, energi juga tumpang tindih. Ya bisa dipakai seenaknya aja. Itu yang sering kejadian, padahal yang kejadian oleh polisi-polisi kan udah sangat ekstrim, tapi secara energi udah mengeri itu sampai dilampiaskan secara jasad itu kan udah saking tebalnya energi sampai jasad nggak bisa menanggung. Akhirnya yang di pondok pesantren itu banyak guru-guru yang muslim itu kan banyak, itu karena dia statusnya di peran kolektif, masih menanggung karma kolektif hanya sebagai sosok guru kolektif. Makanya sakitku, cintamu ya cintaku, punyaanmu ya punyaanku, akhirnya mengarah ke situ, nggak ada batas yang jelas. Makanya saya ngomong kolektif ya itu, entah kalau udah mendalami ya, kalau udah kesadaran udah jelas, udah murni, pasti memahami ke situ. Itulah kesadaran murni, memahami sampai ke ya. Kalau di kesadaran murni nggak ada kata tanggung, nggak ada kata menarik, karena udah ada batas jelas ya, fungsi, kegunaan, manfaat di semesta ini. Apalagi untuk mengambil alih semua penyakit apa karma orang lain, nggak mungkin itu. Karena di kesadaran murni itu sangat bijak demi keselarasan semesta sendiri maupun keselarasan semesta di luar dirinya, tetap sangat bijak, kecuali dalam posisi welas asih. Kalau welas asih ya timbang tindih, akhirnya seperti sistem kolektif, sistem yang sangat menyimpang, halus, segi energi lebih berbahaya, sampai energi nggak kuat mau wujud menjadi realita dalam perwujudan
di realita, makanya bertabrakan dengan hukum syariatnya. Itu yang sering terjadi. Ya, itu sobat, maaf.